Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran 3. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 3 ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Dan kompetensi dasarnya untuk Bahasa Indonesia sama dengan di pembelajaran 2. Sedangkan untuk PPKN 3.2 yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Dan IPS-nya 3.3 yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 3 ini ada 7, silahkan nanti dibaca lagi. Anak-anak, telah kita ketahui bersama bahwa semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah anak-anak, untuk mengetahui betapa pentingnya tumbuhan hijau bagi kehidupan manusia dan hewan, silahkan melakukan kegiatan Ayo Membaca di buku siswa halaman 23 yang berjudul Hari Menanam Pohon. Silahkan dibaca sampai selesai, dan nanti setelah selesai membaca Hari Menanam Pohon, lengkapilah peta pikiran berikut ini sebagai tugas 1 pembelajaran 3. Baiklah, ini adalah, saya ulangi, tugas 1 pembelajaran 3. Hari Menanam Pohon dikaitkan dengan pertanyaan yang mengandung kata tanya kapan, di mana, apa, mengapa, siapa, dan juga apa. Apanya ada 2 ya. Jadi tugasnya adalah, misalnya pertanyaan dengan kata tanya kapan hari menanam pohon dilaksanakan, gitu. Kalian jawab seperti ini, kemudian nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran 6. Baiklah, kita lanjutkan. Diperhatikan baik-baik. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah anak-anak, berikut ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik.
Lalu apakah pengertian tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa yang dimaksud dengan masyarakat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat di atas, dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada daratan dan ada juga perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah agraris. Agraris itu adalah pertanian dan perkebunan. Ini contoh gambar perkebunan menanam cabai. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris atau pertanian? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, berikutnya
Tugas kalian adalah, ini masuk tugas 2 pembelajaran 3, yaitu mencari pengertian dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Cari pengertiannya dan cara peningkatan intensifikasi itu ditulis di sini. Caranya bagaimana? Baik, kita lanjutkan jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang nomor 2, yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Ada peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, ini seperti di gambar, itik, burung, dan puyuh. Berikutnya yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Berikutnya jenis usaha yang keempat adalah pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Berikutnya, yang kelima yaitu kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain rotan, kayu jati, meranti, ulin, damar, dan lain-lain. Jenis usaha ekonomi masyarakat yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen, meliputi berbagai wilayah bahkan dunia yang terkenal dengan sebutan ekspor impor. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen seperti pada contoh gambar ini, serta elektronik. Nah, itulah anak-anak materi tema 2, subtema 1 pembelajaran 3. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Jika kurang memahami, silahkan baca lagi bukunya dengan cermat di halaman 23. Baiklah, kita akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 3. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.